Baik, ada kisah mengenai Sayyidina Ali dan seorang Nasrani. Siapa sih yang gak kenal sama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi menantu Rasul setelah menikahi putri tercintanya Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali adalah khalifah yang terkenal dengan kecerdasan dan kekayaan ilmu agamanya, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi sabda perumpamaan, "Aku kotanya ilmu pengetahuan, sedangkan Ali adalah pintu gerbangnya." Selain itu, dalam keseharian Sayyidina Ali juga dikenal sebagai sosok yang zuhud dan tawadhu. Pada suatu hari, dikisahkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan salat subuh. Dalam perjalanannya, beliau bertemu dengan seorang tua renta yang berjalan dengan sangat perlahan. Akan tetapi, Sayyidina Ali tidak mendahuluinya, sebab beliau memuliakan dan menghormati orang yang lebih tua. Saking lamanya berjalan, hingga waktu mendekati terbitnya matahari, artinya waktu subuh segera habis. Ketika orang tua tersebut sudah berada dekat dengan pintu masjid, ternyata ia tidak berbelok menuju masjid. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun menyadari bahwa orang tua tersebut adalah seorang Nasrani. Maka Sayyidina Ali pun langsung masuk ke dalam. Betapa kagetnya didapatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan ruku, yang tentu saja setara dengan 2 kali ruku. Oleh karena itu, seusai sholat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku di salat ini? Engkau belum pernah melakukan seperti ini ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Ketika aku rukuk dan mengucap Subhana Rabbiyal Adzim seperti biasanya, lalu aku hendak mengangkat kepalaku atau i'tidal, datanglah malaikat Jibril alaihi salam dan meletakkan sayapnya di atas punggungku. Dia menahanku agak lama. Ketika dia mengangkat sayapnya, barulah aku i'tidal." Lantas para sahabat pun bertanya, "Mengapa dia, Jibril, melakukan hal ini ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Aku belum menanyakan kepadanya tentang hal tersebut." Kemudian Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Ali bergegas untuk berjamaah. Kemudian di perjalanan dia bertemu orang tua renta Nasrani, sedangkan Ali radhiyallahu anhu belum tahu kalau dia adalah orang Nasrani. Ali menghormatinya sebab ubahnya dan tidak mendahuluinya serta menjaga haknya. Lantas Allah menyuruhku untuk menahanmu dalam keadaan ruku hingga Ali radhiyallahu anhu mendapati sholat subuh." Hal yang mengagumkan adalah Allah Ta'ala menyuruh Mikail alaihissalam untuk menahan matahari dengan sayapnya, sehingga matahari tidak terbit agak lama karena Ali radhiyallahu anhu. Derajat ini diperoleh sebab hormat kepada orang tua renta, walaupun dia seorang Nasrani. Nah, dari kisah tersebut dapat kita ambil pesan moral, yakni berdasarkan penuturan malaikat Jibril, setidaknya sikap tawadhu Sayyidina Ali itulah yang bisa kita teladani. Tawadhu yakni rendah hati atau tidak sombong. Meskipun Sayyidina Ali memiliki kelebihan yang sedemikian rupa, tapi beliau tidak lupa akan hakikatnya sebagai manusia yang rendah di hadapan Tuhannya. Ada yang menarik lagi dari kisah di atas, yakni pada saat Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menahan punggung Rasulullah ketika ruku, sampai Sayyidina Ali mendapati ruku beliau
dan memerintahkan malaikat Mikail alaihissalam untuk menahan matahari dengan sayapnya hingga matahari tidak terbit agak lama karena Sayyidina Ali. Hal tersebut terjadi sebab Sayyidina Ali begitu menghormati orang yang lebih tua, menerapkan hak orang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua tanpa memandang siapapun orang tersebut. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak termasuk golongan kita, umat Islam, orang yang tidak belas kasihan kepada golongan kecil di antara kita, baik usia atau kedudukannya. Serta tidak termasuk golongan kita pula orang yang tidak mengerti kemuliaan atau cara memuliakan orang yang tua di antara kita." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Nah, sikap tawadhu Sayyidina Ali membuat Allah ikut andil dalam perjalanannya menuju ke masjid. Pada konteks ini, penekanannya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap malaikat Jibril dan malaikat Mikail pada saat Sayyidina Ali sedang bergegas untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dalam kisah disebutkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertemu dengan orang tua yang mana dia berjalan dengan sangat lamban, akan tetapi beliau tetap berjalan di belakang orang tersebut, yakni untuk menjaga sikap tawadhu'nya. Hingga waktu salat subuh hampir habis, lalu Allah memberikan respon atas apa yang beliau kehendaki dan yang beliau lakukan, yakni malaikat Jibril menahan punggung Rasulullah dan malaikat Mikail menahan matahari dengan sayapnya. Dalam perjalanan sholat subuhnya, Sayyidina Ali juga mencerminkan sifat sabar dan sikap toleransi yang tinggi antar umat beragama, sebab Islam mewajibkan untuk saling menghormati sesama umat beragama, tapi tidak pada batas membenarkan agama lain. Nah, ada batas antara menghormati dan membenarkan. Cukuplah bagi umat Islam memahami perbedaan tanpa memaksakan keyakinan. Pada konteks ini, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dengan pertanyaan, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah pun menjawab, Al-Hanafiyyah As-Samhah, yakni yang lurus lagi toleran. Bahkan pentingnya sikap toleransi ini diperkuat dengan sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Pada akhirnya, cerita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di atas mengajarkan dan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga adab. Seperti kalam ulama sufi, yakni Abdullah bin Mubarak, kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibanding ilmu meskipun banyak. Nah, dari kisah Sayyidina Ali dan seorang Nasrani ini, semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.